Salam jumpa lagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Kita masuk hari Rabu pekan biasa ke-29, tanggal 22 Oktober 2025. Kita merenungkan bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma bab 6 ayat 12 sampai 18 dan Injil Lukas bab 12 ayat 39 sampai 48. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Hidup ini sesungguhnya adalah tugas kepercayaan. Tuhan mempercayakan kepada kita banyak hal, diantaranya waktu, keluarga, pekerjaan, talenta, bahkan hidup itu sendiri. Dalam Injil hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa setiap kepercayaan membawa tanggung jawab, dan setiap tanggung jawab menuntut kesetiaan. Yesus berkata, barang siapa diberi banyak, daripadanya akan dituntut banyak. Kata-kata Yesus ini terasa berat, tetapi sesungguhnya sangat realistis dan penuh kasih. Ia tidak menakut-nakuti, melainkan menyadarkan kita bahwa hidup bukanlah milik kita sendiri. Kita hanyalah pengelola kasih karunia Tuhan. Maka setiap hal baik yang kita miliki bukanlah untuk disombongkan, melainkan untuk digunakan demi kebaikan orang lain. Paulus dalam surat kepada jemaat di Roma menegaskan hal yang sama. Kita bukan lagi hamba dosa, tetapi hamba kebenaran. Artinya hidup kita harus diarahkan kepada Allah, bukan kepada keinginan diri sendiri. Dulu kita mungkin hidup mengikuti hawa nafsu, ego, atau kesenangan dunia. Tapi sekarang setelah mengenal Kristus, kita dipanggil untuk hidup dalam ketaatan dan kasih. Menjadi hamba kebenaran berarti menyerahkan diri kepada Tuhan dengan bebas dan penuh cinta. Bukan karena takut hukuman, tetapi karena sadar bahwa kita telah ditebus dan diselamatkan oleh rahmat-Nya. Bapak Ibu, saudara-saudari, orang-orang muda serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, pesan ini sangat konkret. Menjadi ibu rumah tangga yang setia mendidik anak-anak dengan sabar, menjadi ayah yang jujur dalam bekerja, menjadi pelajar atau mahasiswa yang tekun dan disiplin, atau menjadi pelayan gereja yang tulus, semua itu adalah wujud kesetiaan dalam tugas yang Tuhan percayakan. Kesetiaan itu tidak selalu tampak besar, tetapi justru diuji dalam hal-hal kecil. Seperti kata Yesus, berbahagialah hamba yang didapati Tuhannya melakukan tugasnya ketika ia datang. Hidup setia dalam tugas bukan berarti tanpa lelah, tanpa kecewa, atau tanpa kegagalan. Namun orang yang setia selalu bangkit, terus berbuat baik dan tidak menyerah pada kelesuan rohani. Ia sadar bahwa Tuhan melihat hati, bukan hasil, melihat ketulusan, bukan tepuk tangan. Yesus juga memperingatkan bahwa jika seorang diberi kepercayaan tetapi menyalahgunakannya, jika ia menjadi malas, lalai, atau hidup hanya untuk dirinya sendiri, maka ia akan kehilangan makna hidupnya. Hidupnya akan menjadi kosong dan gelap. Karena itu, berjagalah dan setialah, sebab waktu Tuhan datang selalu menjadi kejutan yang indah bagi orang yang siap. Dan kita boleh menemukan pesan dari Injil hari ini dan juga bacaan pertama, bahwa yang pertama, setiap orang diberi kepercayaan oleh Tuhan, maka marilah kelola dengan tanggung jawab dan cinta. Kesetiaan diuji dalam hal-hal kecil, setiap hari, di rumah, di tempat kerja, di pelayanan. Dan yang ketiga, hidup setia bukan karena takut, tetapi karena cinta dan rasa syukur atas rahmat Tuhan. Dan akhirnya kita berdoa, Tuhan Yesus yang setia, Engkau telah mempercayakan hidup ini ke dalam tangan kami. Ajarlah kami untuk menjadi hamba-hamba yang setia, yang bekerja dengan hati, melayani dengan cinta, dan selalu berjaga menantikan kedatangan-Mu dengan gembira. Semoga dalam setiap hal kecil yang kami lakukan, nama-Mu selalu dimuliakan. Amin. Tuhan bersamamu. Semua kita sekalian, semoga kita kenangkan dalam doa-doa kita, dan usaha-usaha kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian salam dari kami di Mundemi.